Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fauzan dari semester 3B. Di sini saya akan mereview ulang kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review materi yang sebelumnya, yaitu tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana daluarsa atau perjaring pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan sehingga memperlemah ingatan terhadap pengguna atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurungi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Jadi maksud daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsa adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang keempat, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsa adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang-orang yang benar menjalankan hukuman. Ingatan orang terhadap kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau skorsing verjaring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau dibatalkannya tenggang waktu daluarsa yang telah berjalan sehingga setelah penghentian maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkof ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Afkof dikenal juga adanya lembaga sking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam tindak pidana fisikal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity demi kepentingan umum. Abolisi dan amnesti. Abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi.
baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan gugurnya untuk melaksanakan hukuman yaitu A. Dalam KUHP 1. Matinya terpidana pasal 83, 2. Daluarsa pasal 84 sampai 85. B. Di luar KUHP, yang pertama amnesti, yang kedua gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah sepertiga dari lamanya tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsa. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.